Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi peternakan para PS. Di video kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi ayam petelur mulai dari 0 sampai dengan di akhir, sesuai dengan request yang masuk ya. Jadi ada banyak request yang masuk melalui kolom komentar, request untuk membahas vaksinasi ayam petelur mulai dari 0 sampai dengan di akhir. Nah, kita akan membahas tentang vaksinasi ayam petelur dari 0 sampai akhir di video kali ini. Sebelum lebih lanjut tentang program vaksinasi atau program medikasi, kita akan mengulas terlebih dahulu tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah belajar di video ini tentang vaksin dan vaksinasi, tentang kekebalan spesifik dan kekebalan non-spesifik di video yang sebelumnya, di video yang ini ya. Mungkin sudah lupa, nah ini kita bahas ulang ya. Atau mungkin juga ada teman-teman yang baru mulai mengikuti atau baru mulai belajar di video yang sekarang ini, kita akan sedikit membahas tentang vaksin itu apa, vaksinasi itu apa, kemudian kekebalan spesifik seperti apa, non spesifik seperti apa. Kita akan membahas ulang di sini. Yang pertama tentang vaksin ya. Vaksin itu bahan yang berisi agen penyakit, baik itu virus, bakteri ataupun parasit yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, vaksinasi itu apa? Vaksinasi itu memasukkan agen penyakit dalam vaksin tersebut yang sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam individu. Di sini konteksnya di ayam petelur, itu vaksinasi. Nah, vaksin sendiri itu ada dua macam ya. Ada vaksin kill, ada vaksin live. Vaksin kill itu vaksin mati atau bakteri atau virusnya atau parasitnya sudah dimatikan. Sedangkan vaksin live itu bakteri atau virus atau parasitnya tidak dimatikan, hanya dilemahkan. Itu bedanya vaksin kill dengan vaksin live. Vaksin kill membentuk kekebalan humoral atau di dalam darah, sedangkan vaksin live membentuk kekebalan seluler atau di dalam sel. Vaksin kill aplikasinya lewat suntik. Vaksin live aplikasinya itu bisa lewat air minum, bisa lewat tetes mata, bisa lewat tetes mulut, bisa lewat wingweb, bisa juga lewat tetes hidung. Itu vaksin live atau vaksinnya tidak dimatikan, hanya dilemahkan. Itu tentang vaksin seperti itu. Kemudian tentang kekebalan spesifik dan non spesifik. Kekebalan non spesifik adalah kekebalan individu terhadap semua penyakit secara umum. Kekebalan non spesifik didapatkan dari kecukupan nutrisi, manajemen pemeliharaan yang baik, kemudian kebersihan di kandang, disinfeksi dan lain-lain, itu membentuk kekebalan non spesifik. Jadi kalau makannya cukup, tercukupi secara kualitas dan kuantitasnya, itu kekebalan non spesifiknya relatif lebih bagus. Jadi kekebalan terhadap penyakit secara umum lebih bagus. Kemudian kekebalan spesifik itu kekebalan yang dihasilkan spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, ini dihasilkan dari vaksinasi. Nah, tadi misalnya virus ND sudah dilemahkan dalam vaksin live, kemudian dimasukkan ke tubuh ayam melalui air minum misalnya, itu membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit ND dan kekebalannya bersifat seluler. Itu contohnya seperti itu. Nah, vaksin AI misalnya, itu virus AI, vaksin AI yang sudah dimatikan, disuntikan ke tubuh ayam, menghasilkan kekebalan spesifik berupa kekebal terhadap penyakit AI.
Nah, itu yang disebut dengan kekebalan spesifik. Jadi tidak bisa vaksin AI mengcover untuk penyakit ND, begitu juga sebaliknya. Jadi kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin itu bersifat spesifik, sehingga kalau kita memvaksin ND itu hanya bisa protektif terhadap penyakit ND. Kemudian vaksin AI, kita memvaksin AI itu hanya spesifik mencegah penyakit AI atau avian influenza. ND tadi Newcastle disease ya. Tidak bisa kita memvaksin AI, otomatis kita akan ayam kita protektif terhadap penyakit ND, itu tidak bisa. Itu yang disebut dengan kekebalan spesifik, tidak bisa saling kebal. Penyakit ND ya untuk ND sendiri, AI untuk AI sendiri, ILT ya sendiri, Coryza ya sendiri. Itu yang disebut dengan kekebalan spesifik. Nah, setelah kita paham tentang vaksin, vaksinasi, kekebalan spesifik dan non spesifik, baru kita membahas tentang program vaksinasi dan program medikasi. Kenapa beda? Kalau program vaksinasi berarti hanya vaksin. Kalau program medikasi berarti termasuk dengan penggunaan antibiotik, vitamin, dan lain-lain, itu namanya program medikasi. Nah, kita akan membahas beberapa contoh program medikasi dan program vaksinasi dari beberapa vendor ya, ada yang dari supplier atau ada yang dari produsen pulet, ada yang juga dari produsen obat, dan juga ada yang dari kami di Bara PS sendiri. Nah, sekarang langsung ke contohnya. Kita akan mereview 3 program vaksin ya. Kita akan membahas 3 program vaksin dari 3 perusahaan. Nah, sekarang kita akan mereview program vaksinnya. Kita akan ambil contoh 3 macam program vaksin yang nanti di dalamnya beda-beda. Yang pertama, untuk nama perusahaannya saya tutup ya, nggak saya sebutin nama perusahaannya. Untuk program yang pertama ini, pertama kali divaksin umur 1 hari, vaksinnya NDIP lewat aplikasinya Spray. Kemudian di umur 8 hari vaksin NDAI Kill, jenisnya inaktif dan aplikasinya subkutan, itu disuntikan di belakang leher pakai setengah kali dosis. Kemudian umur 15 minggu vaksin IBD Live. IBD Live itu maksudnya vaksin Gumboro ya, vaksin Gumboro yang live lewat cekok. Kemudian umur 19 hari itu vaksinnya NDIP, di situ ada tulisannya ND-Clone IP, ND-nya pakai ND-Clone, terus IP. Vaksinasinya melalui air minum. Nah, nanti barangkali ada yang nanya kok ada ND-Clone IP, itu biasanya ada pertimbangan sendiri kenapa harus clone. Tapi kalau misalnya adanya ND Lasota juga bisa, ND Lasota IP. Kemudian nomor 21 vaksin lagi IBD Live atau vaksin Gumboro lagi, jadi Gumboronya umur 15 dan 21 ya, 2 kali. Aplikasinya lewat cekok, bisa lewat air minum sebenarnya. Kemudian umur 30 hari vaksin AI Kill lewat suntik intramuskular atau suntik di daging atau di otot. Daging sama otot yang dimaksud sama ya, jadi istilah yang benar itu di otot, cuman orang lebih mudah dan lebih sering mudah dipahami kalau itu di daging, bisa di paha ataupun dada. Di umur 36 hari itu vaksinnya ada ND-Clone IP atau NDIP lewat air minum. Kemudian NDIP Kill lewat intramuskular atau suntik di otot, dada atau paha. Kemudian vaksin Pox atau vaksin cacar itu aplikasinya WingWeb. WingWeb itu mestinya di bagian sayap yang tidak ada pembuluh darahnya. Jadi di WingWeb ada alatnya khusus ya, yang buat tusuk sayap gitu. WingWeb sama tusuk sayap sama ya. Kemudian umur 42 hari vaksin Coryza yang pertama, jenisnya vaksin inaktif, itu vaksin bakteri ya, aplikasinya lewat intramuskular atau otot atau daging.
bisa dada atau paha, cuman kalau korisa lebih aman di dada. Biasanya kalau di paha seringkali mengakibatkan ayamnya lumpuh ya. Untuk meminimalisir resiko tersebut, pakai ditambahin vitamin yang ada paracetamolnya. Mereknya bebas, boleh pakai Paragin, Safety Gold, Piretamas atau yang lain. Itu untuk meminimalisir efek reaksi pos vaksinasi. Kemudian umur 56, vaksin ILT, infeksius laryngotracheitis, vaksin ILT. Kemudian umur 74 hari itu vaksin NDIP atau Edeklon IP dan vaksin AI. Jadi kalau isinya 2 ini biasanya ayamnya di skat gitu ya, habis ditetes baru disuntik, atau misalnya lewat air minum berarti disuntik kemudian dibiarkan untuk minum. Nah, ini biasanya bulet dijual di umur tersebut. Jadi masih ada program vaksinasi lanjutannya. Umur 98 hari vaksin Korisa 2, kemudian umur 108 hari NDIP dan NDIPDS atau triple ya. Triple itu maksudnya isinya NDIP sama IDS. Kalau jenisnya mungkin beberapa perusahaan ada yang tulisannya NDG7, IBH120, EDS atau ND Plasota, IB varian dan macam-macam ya. Pokoknya intinya isinya 3, ada ND, IB sama EDS. Kemudian di umur 126 hari itu vaksin Korisa yang ketiga. Jadi korisanya ada 3 kali ya, umur 42, umur 42, umur 98 dan umur 126. Kemudian umur 133 vaksin AI. Lalu umur 140 ND Lasota dan NDIP Kill. Itu untuk program yang pertama seperti itu. Program selanjutnya itu dimulai di umur 5 hari, itu ada vaksin NDIP lewat tetes mata dan juga bareng dengan vaksin NDIPD. Di situ tulisannya NDG7 dan IPD emulsion. Itu maksudnya ND yang G7 dan IPD itu Gumboro. Itu vaksin kill, aplikasinya lewat suntik atau injeksi di subkutan dengan setengah dosis atau 0,25. Kemudian di umur 10 hari ada Gumboro A lewat cekok, dan di umur 18 hari itu ada ND Clone juga melalui cekok. Kemudian di umur 18 hari juga ada vaksin AI. Di situ tulisannya Med AI. Itu maksudnya vaksin AI melalui subkutan setengah dosis. Kemudian di umur 22 hari itu vaksin Gumboro A. Kalau yang tadi IPD itu lewat injeksi ya, kalau yang ini vaksin live lewat cekok. Kemudian di 35 hari itu ada vaksin NDIP. Lalu di umur 35 hari juga ND, di situ tulisannya NDG7, itu vaksin NDG7. Kemudian umur 42 hari ada Korisa, itu vaksin Korisa bareng dengan vaksin Pox. Kalau tadi Korisanya lewat injeksi intramuskular, yang Poxnya lewat tusuk sayap atau wing web. Lalu umur 56 hari vaksin ND Lasota sekaligus divaksin AI. Umur 70 hari vaksin ILT melalui tetes mata atau tetes hidung. Umur 84 hari vaksin Endeklon. Umur 98 vaksin IP, di situ tulisannya IPH120, itu vaksin IP
live lewat air minum. Kemudian umur 105 itu di vaksin triple, di situ tulisnya NDG7 EDSIB melalui injeksi. Umur 119 hari vaksin Korisa. 126 vaksin Endeklon melalui air minum. 133 vaksin AI lewat injeksi. Umur 147 hari dikasih obat cacing pakai Levamid. Umur 154 NDIB, di situ NDG7 IB varian. Jadi maksudnya ND-nya yang pakai NDG7, IB-nya IB varian, itu maksudnya ada beberapa varian IB. Dan di umur 154 juga dikasih vaksin NDIB lewat air minum. Nah, di bawah itu program lanjutan. Jadi kalau kita beli pulet, kita minta program seperti ini, nanti setelah sampai kandang dilanjutkan. Umur 189 hari vaksin ND Lasota, 210 hari vaksin AI, umur 224 hari vaksin ND Lasota, 252 vaksin NDIB lewat injeksi, umur 385 vaksin AI melalui injeksi. Program vaksin selanjutnya masih untuk ayam petelur atau ayam layer. Umur 1-4 hari dikasih antibiotik plus vitamin, antibiotiknya yang masih umum-umum. Kemudian vaksin NDIB Live, aplikasinya lewat tetes mata, sekaligus bareng sama NDAI Kill lewat sebutan atau di bawah kulit di atas daging. Dosisnya setengah kali dosis. Kemudian 9-11 ganti antibiotik. Umur 14 di vaksin Gumboro, aplikasi melalui cekok atau air minum. Kemudian umur 16-18 dikasih antikoksi. Tujuannya untuk meminimalisir resiko masuknya penyakit koksi, karena dari beberapa tahun lalu sudah tidak diperkenankan adanya antibiotik di pakan. Antibiotik maupun kemoterapeutik itu tidak diperbolehkan di pakan, sehingga resiko koksinya lebih tinggi. Kalau dulu di pakan memang ada antikoksinya, karena sekarang sudah nggak ada, jadi dikasih langsung ke ayamnya melalui program medikasi. Umur 19 hari vaksin ND Lasota, aplikasinya lewat tetes minum ataupun tetes mata, maksudnya air minum ataupun tetes mata. Kemudian umur 23 vaksin Gumboro, aplikasinya lewat air minum. 26-28 kembali dikasih antikoksi. Umur 32 vaksin NDIB Live lewat tetes mata maupun air minum, dan bareng sama vaksin NDAI Kill lewat injeksi intramuskular di dada. Vaksin Korisa yang pertama umur 49, aplikasinya sama lewat intramuskular di dada juga. Kemudian umur 63 hari vaksin ND Lasota lewat air minum. Umur 70 hari dikasih obat cacing. Umur 91 vaksin Korisa yang kedua, aplikasinya lewat injeksi. Kemudian vitamin E umur 94-98 untuk merangsang pertumbuhan folikel di saluran reproduksi ayamnya. Umur 102 vaksin NDIB-DS atau vaksin triple lewat injeksi, dan juga bareng dengan vaksin NDIB lewat air minum. Umur 109 vaksin AI lewat injeksi. Umur 115-119 dikasih vaksin vitamin E lagi untuk merangsang saluran reproduksinya. Dan terakhir di umur 140 dikasih vaksin ND Lasota. Itu tadi vaksin untuk umur 0 sampai dengan umur 20 minggu. Selanjutnya untuk vaksin rutinannya bisa pakai metode buka tutup, vaksin ND, bulan depan NDIB, bulan depannya lagi ND lagi, bulan depannya lagi NDIB, itu lewat air minum ya.
atau bisa menggunakan vaksin kill 4 bulan sekali, 3-4 bulan sekali vaksin kill NDIP. Kemudian kalau untuk lebih mantap lagi, di vaksin AI juga atau avian influenza, aplikasinya selama produksi itu 2-4 kali. Itu tergantung dari tingkat kerawanan terhadap penyakit AI tersebut di wilayah farm teman-teman peternak semuanya. Nah, dari jadwal atau program vaksin tersebut tadi kan beda-beda ya tiga-tiganya. Nah, itu jangan sampai digabung-gabungkan atau nyari yang enaknya saja, itu nggak bisa, karena semuanya itu saling keterkaitan. Jadi dari 3 program itu ya harus diselesaikan. Misalnya program 1 yaitu dari 0 sampai akhir itu pakai programnya itu terus. Pakai yang 2 ya berarti dari 0 sampai akhir pakai programnya yang itu terus. Yang ketiga juga sama. Jadi nggak bisa dari awalnya pakai program yang 1, nanti pas lanjutannya pakai program yang lain, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa digabung-gabung, itu masing-masing ada keterkaitannya, ada pertimbangannya kenapa umur sekian, itu terkait dengan vaksin-vaksin sebelumnya. Makanya kalau kita beli pulet itu kita harus minta program vaksinasinya, apa saja vaksin yang sudah masuk dan apa saja vaksin yang belum masuk. Nah, kita ngikutin itu program vaksin tersebut. Jadi kalau misalnya saya juga peternak kadang beli pulet di mana, nanti saya yang melanjutkan program vaksinasinya dari kami, dari PRPS juga. Biasanya saya mintain program vaksin dari farm sebelumnya. Nanti kita tinggal melanjutkan sesuai dengan program vaksin tersebut. Jadi saya tidak boleh sok tahu ngarang sendiri, itu nggak bisa. Harus ngikutin program vaksin yang sebelumnya biar nyambung dengan upaya vaksinasi yang sebelumnya. Itu tadi penjelasan tentang program vaksinasi untuk ayam petelur. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kandang teman-teman peternak semuanya. Atau ada pertanyaan atau request pembahasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.